Oke, jadi saat sudah kita melakukan instalasi terhadap WordPress itu sendiri melalui cPanel, lalu kita sudah setting terkait SSL atau HTTPS, Secure Socket Layer itu, dan langkah yang selanjutnya sebelum kita lebih jauh lagi terhadap WordPress itu sendiri adalah kita harus melakukan konfigurasi dari WordPress itu sendiri. Oke, bagaimana cara melakukan konfigurasi? Silahkan kalian simak dari awal hingga akhir terkait konfigurasi di WordPress agar kalian pengguna pemula yang baru menggunakan WordPress self-hosting agar tidak kebingungan dengan dari bagaimana cara menggunakannya. Oke, langsung saja kita masuk ke WP adminnya. Kita coba masuk ke WP admin seperti ini, seperti biasa. Lalu kita kasih /wp strip admin. Oke, nanti akan muncul tampilan dari user login seperti ini. Kita gunakan username dan juga password yang sudah kita bikin terkait dengan admin. Oke, sudah berhasil login ke WP admin dan kita akan coba untuk bahas satu persatu yang ada di bilah bagian kiri ini secara urut, jadi kalian nggak akan bingung ya. Oke, yang pertama dari dashboard itu sendiri. Dashboard ini adalah seperti tampilan awal atau seperti tampilan home seperti biasanya seperti ini ya. Nah, di sini terkait ada informasi-informasi penting atau informasi-informasi terbaru yang bisa kalian lihat secara cepat. Ini bisa dikatakan sebagai salah satu shortcut. Ada komentar baru, ada activity baru, ada event WordPress baru, atau kalian ingin membuat quick draft, yakni seperti menuangkan ide kalian agar kalian itu nggak lupa ingin mempublikasikan konten apa. Di sini ada update. Update ini adalah terkait update core atau update inti dari WordPress, di mana kita bisa mengupdate versi WordPress yang terbaru dan nanti akan muncul pada tampilan ini. Biasanya nanti akan ada tampilan atau notifikasi angka 1 di sini. Jadi kalian nggak usah bingung, nggak usah cek secara berkala atau satu persatu. Di sini otomatis akan muncul tampilan yang mana WordPress kalian akan diupdate. Oke. Selanjutnya adalah postingan. Post ini adalah menu di mana kita itu mengenerate atau membuat suatu artikel maupun konten. Artikel yang biasa kita baca di internet, di Google, di website-website itu adalah lewat menu ini. Oke, kalau misalkan kita lihat dari salah satu artikel, ini adalah artikel yang memang standar, sudah ada defaultnya. Nah, bentuknya itu seperti ini. Nanti kita bisa buat judulnya seperti ini, isinya nanti kita buat padat atau banyak, itu bisa kita buat dengan cara add new post. Nanti kalian bisa membuat artikel dengan sesuka hati kalian, oke? Nah, tampilannya itu seperti ini. Di sini adalah judulnya dan ini adalah isi artikelnya, dan di sini ada suatu format seperti metadata yang bisa kalian sesuaikan ataupun formatting teks yang bisa kalian ubah sesuaikan sesuka hati. Oke, itu terkait dari postingan. Dan di sini ada add new post yang tadi dan juga ada kategori ataupun tag. Kita ibaratkan website ini adalah website pendidikan. Jadi, ibaratnya kategori itu adalah kategori hal-hal umum, hal-hal yang paling penting. Mengkategorikan suatu niche website atau suatu kategori website. Contohnya, topik-topiknya itu seperti apa? Seperti topik SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi, beasiswa, pekerjaan. Itu masuknya ke kategori. Jadi, cenderung lebih general atau cenderung lebih umum. Kecuali nanti kalau misalkan kalian masuk ke tag, itu lebih spesifik dari topik yang kalian bahas. Contohnya SD, ada topik olahraga, ada jasmani atau olahraga, ada topik terkait materi matematika, IPA, IPS seperti itu. Sama SD juga, SMP juga seperti itu. Terus juga SMA, terus katakanlah SMK itu ada seperti materi teknik komputer dan informatika, akuntansi. Terus juga nanti kalau di perkuliahannya juga nanti ada manajemen, akuntansi, teknik informatika, ada farmasi, agroteknologi, psikologi, hukum, pendidikan guru, sekolah dasar, dan lain sebagainya. Itu adalah masuk ke dalam tag. Jadi kita bisa sesuaikan dari masing-masing kategori untuk dispesifik ke dalam tag. Oke, lanjut ke media. Media ini adalah tempat di mana file kita itu diupload atau diunggah ke dalam WP admin milik kita. Nah, seperti yang saya katakan di awal, kalau kita memiliki WordPress self-hosting, kita butuh yang namanya domain dan juga hosting. Domain itu adalah alamat dan hosting itu adalah space di mana kita menyimpan file-file milik kita ke dalam WordPress itu. Nah, nanti disimpannya salah satunya di media library ini, salah satunya ya. Jadi di situ kita bisa mengupload atau menyimpan seperti file media, gambar, video, itu juga PDF, dokumen, dan lain sebagainya. Itu bisa kita upload ke sini. Ya, seperti Google Drive, tapi kita memiliki akses penuh karena ini adalah website milik kita. Audio juga bisa kita upload. Nah, page ini berbeda dengan post. Jadi, jangan sampai salah, jangan sampai kalian itu membuat artikel di dalam page. Page ini itu lebih seperti halaman statis, jadi di mana kita bisa membuat yang namanya about us atau tentang kami, kontak us atau kontak saya.
kontak kami, terus juga atau hubungi kami seperti itu. Terus privacy policy, terus juga kebijakan penggunaan, terus juga disclaimer. Dan ini kalau misalkan kalian perusahaan besar atau bisnis besar, kalian membutuhkan yang namanya ini, bagaimana cara kalian itu menggunakan data pengguna di website kalian terkait dengan cookies, privacy, dan lain sebagainya. Itu masuknya ke dalam page. Jadi jangan bikin artikel atau konten di page ini ya. Ini adalah halaman. Nah ini komentar adalah untuk memantau komentar-komentar yang masuk. Ada komentar yang spam, ada komentar yang relevan. Kalian bisa atur, kalian bisa remove, kalian bisa edit, kalian bisa juga balas komentar dari orang yang mengomentari postingan ataupun page milik kalian. Jadi kalian bisa pantau di sini, kalian bisa ini atur ya di sini. Silakan kalian pilih sendiri. Akankah masuk spam, akankah trash atau dihapus? Dan appearance ini juga nggak kalah penting, di mana kita itu bisa mengganti theme, oke? Katakanlah seperti ini. Ini theme yang seperti ini, kita aktifkan theme yang ini. Kita tinggal activate. Oke? Lalu kita coba reload, theme-nya nanti akan berubah. Nah, seperti ini ya. Kita ubah lagi ke yang awal aja. Karena yang awal itu bagus. Oke, itu adalah theme, tampilan dari website kalian. Seperti desain dari sebuah rumah kalian, kayak gitu. Nah, kalian bisa add new theme juga di sini. Di sini banyak theme gratis, tapi jangan coba untuk mengasumsikan apa yang tertampil previewnya seperti ini akan sama dengan yang ada di WordPress kalian, karena ini akan berbeda karena di sini adalah versi gratisnya. Dan sangat disayangkan kalau misalkan kalian sudah menggunakan WordPress self-hosting dan kalian ingin lebih profesional, banyak menyediakan format dari theme WordPress itu secara berbayar, dan harganya itu nggak main-main. Ada yang 300.000, 500.000, 1 juta, 2 juta, dan itu nggak main-main. Jadi kalian mau bikin CMS, LMS, atau mau bikin kuis, atau mau bikin website wisata, website pemerintahan, website government, website company profile, kalian bisa menggunakan theme di luar theme yang ada disediakan di sini. Kalian coba untuk biasanya ada di kode Canyon atau WordPress theme-nya di theme forest ini. Jadi kalian bisa pilih ya. Nah, disinilah kekurangan dari WordPress. Jadi kalian harus mengeluarkan uang kembali untuk membeli theme yang ingin disesuaikan. Ini. Nah, ini harganya $69, $39, $59, dan itu sudah 700.000. Nah, inilah theme-theme dari WordPress atau template dari WordPress. Oke? Lalu, kalau misalkan kalian beli theme-nya, kalian bisa upload di sini. Tinggal upload aja dan kalian bisa ubah sesuaikan. Kayak gitu ya. Nah, tapi di sini nggak perlu keterampilan coding, tapi kalian logikanya harus jalan. Di mana kalian mau menempatkan A, menempatkan B, menempatkan C, menempatkan sidebar, menempatkan postingan, menempatkan part-part apapun itu. Jadi kalian logikanya harus jalan. Cuma minimnya di situ, walaupun di sini tidak menggunakan codingan. Oke, di sini ada plugin. Nah, plugin ini adalah suatu alat atau suatu add-on yang mendukung kebutuhan dari WordPress kita. Ini mendukung ya, mendukung. Kalau tadi yang theme itu adalah terkait seperti desain, seperti interior ataupun eksterior. Nah, kalau plugin ini untuk mendukung itu seperti ya, kalian mau isi apa? Katakanlah mau isi televisi, mau isi AC, mau isi spring bed, mau isi ruang tamu diisi sofa. Terus juga terasnya mau diisi sofa juga. Nah, ini adalah plugin. Plugin di sini adalah kebutuhan pendukung untuk seperti kalian mau di sini. Contohnya seperti ini. Kalian butuh plugin yang namanya SEO atau plugin SEO. Kalian bisa search di sini plugin SEO yang muncul apa aja. Nah, ini adalah SEO yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas website kalian agar tertampil di mesin pencari. Salah satunya adalah Google. Kalian bisa pakai Yoast SEO, RankMate SEO, dan masih banyak lagi lainnya. Oke? Kalaupun misalkan kalian itu upload gambar dan kalian itu gambarnya terlalu resolusinya tinggi, lalu ukurannya terlalu besar, kalian bisa kompres melalui WP Optimize, Imagify, Converter for Media, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi seperti itu ya. Terus kalau misalkan di sini ada Cache. Nah, Cache ini adalah memungkinkan agar website kita itu mudah untuk di-load, mudah untuk diakses baik itu oleh pengguna ataupun oleh robot mesin pencari. Di sini ada Lightspeed Cache, W3 Total Cache, WP Optimize, WP Super Cache, WP Fastest Cache, dan lain sebagainya. Jadi di sini mirip-mirip seperti aplikasi super app.
kadang ada yang satu aplikasi itu bundling semua kebutuhan. Ada cache-nya juga, ada kompresnya juga, ada SEO-nya juga. Katakanlah seperti WP Optimize seperti ini. Ada yang secara standalone atau sendiri-sendiri. Ya seperti Lightspeed, ya khusus cache, W3 khusus cache, WP Super Cache khusus cache, seperti itu. Tinggal kalian install dan juga aktifkan. Kalau kalian install atau aktifkan, nanti tentu dia akan memenuhi space dari hosting milik kalian, oke? Nah, di sini ada user, kita bisa menambahkan pengguna. Di sini ada beberapa macam level pengguna yang bisa kalian pilih. Role-nya itu ada yang pertama administrator. Administrator itu saya sarankan itu adalah hak akses penuh milik pemilik website. Jadi jangan sampai adminnya ada dua. Takutnya nanti dia bisa mengubah hal-hal yang tidak diinginkan di sini. Karena di sini itu hanya ada di akses menu admin aja. Kalau kalian login ke menu author, di sini nggak akan sebanyak ini. Jadi hanya ada post, media saja kayak gitu ya. Lalu di sini ada editor. Editor itu setingkat lebih rendah dibandingkan administrator, di mana di sini lebih terkait dengan editor dari konten. Kalau author itu hanya sebatas mempublikasikan konten, ya mempublikasikan konten ya hanya post, media kayak gitu aja. Untuk seperti komen, appearance, plugin, dia nggak ada akses. Sama halnya seperti kontributor, dia bisa mempublish konten, tapi dengan catatan dia harus disetujui atau harus direvisi. Kalau subscriber ya hanya membaca saja terkait konten yang ada di website milik kita. Nggak ada akses penuh seperti ini. Nah, gitu ya. Terus selanjutnya di sini adalah tools. Tools di sini ya seperti pengaturan versi light, di mana kita bisa melihat secara ringkas terkait apa kebutuhan dari tools yang kita inginkan terhadap suatu WordPress. Ada theme file editor, ada plugin file editor, seperti itu. Nah, core-nya sepertinya kalian itu bisa akses di bagian setting atau pengaturan ini. Site title-nya kalian tentukan nama website kalian itu apa, tagline-nya, deskripsi website kalian apa. Icon ini juga penting. Di sini silakan ikuti rekomendasi saja 512 x 512 pixel. Itu juga ada URL-nya, ada admin email address, set language silakan kalian pilih walaupun ada Indonesia, tapi disarankan ke English saja karena ini untuk kebutuhan maintenance ataupun troubleshoot nantinya kalau kalian butuh untuk improvisasi dan kalian nanti merujuknya ke konten-konten luar negeri yang menyediakan terkait dari permasalahan kalian. Ini silakan sesuaikan UTC plus 7 karena Indonesia masuknya ini, lalu date format dan juga week start on Monday. Oke. Lalu di sini ada writing. Oke, seperti ini saja. Ada reading. Reading silakan kalian sesuaikan apakah post yang terbaru atau static page. Static page itu biasanya landing page. Oke, landing page untuk jualan. Jadi landing page ya itu mulu tampilannya kayak gitu ya. Terus oke, sudah. Discussion ini adalah terkait dengan komentar, sudah seperti ini aja. Media, oke, sudah seperti sini saja. Dan yang paling penting adalah permalink. Permalink ini structure-nya adalah secara default seperti ini. Tapi alangkah baiknya direkomendasikan mengganti menjadi post name. Oke, ganti jadi post name ya. Jadi di sini ada tambahan tahun, bulan dan tanggal. Lalu di sini ada postingannya. Nah, jadi disarankan diubah sesuaikan aja ke post name. Ini lebih baik, lebih simple. Lalu kategori base atau tag base-nya kita kosongi aja, lalu kita save change. Oke, kita update ke post name. Ini pengaturan paling awal, jangan ubah permalink itu di akhir. Itu settingannya nanti SEO-nya akan berubah, akan susah lagi karena ini mengakar itu ya. Dan ini saling terhubung satu sama lain. Oke, di sini adalah privacy. Nah, di sini untuk membuat dari privacy policy yang kita bisa update ke bagian dari page tadi. Nah, itu adalah salah satu terkait konfigurasi WordPress yang perlu kita perhatikan. Hal-hal yang penting, hal-hal yang biasa dilakukan adalah pada bagian post ini, lalu pada bagian appearance, lalu pada bagian plugins, lalu pada bagian setting. Itu yang biasa diakses oleh administrator website manapun terkait dengan website yang dikelola ataupun di-manage. Nah, begitu terkait dari bagaimana melakukan konfigurasi atau manage dari sebuah website WordPress self-hosting dengan sangat mudah. Kalian perhatikan juga space-nya berapa hosting tersebut, jadi jangan sampai melebihi space. Kalau hampir melebihi space, maka kalian harus upgrade hostingnya dengan biaya per bulan yang jauh lebih mahal juga. Peningkatan biaya langganan per bulan.
Begitu cara mudah untuk meningkatkan untuk bagaimana memanage atau melakukan konfigurasi WordPress self-hosting milik kalian bagi pemula. Apabila dari kalian ada yang ingin tanyakan, jangan lupa drop aja di kolom komentar, nanti kita discuss bareng. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Howam Teknologi, karena channel ini membahas tentang tips WordPress dan tips teknologi lainnya. Baik, terima kasih sudah menonton video kali ini dan sampai jumpa di video yang lain.